Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Baik, sebelum ini saya akan sedikit refleksi. Pancasila kita udah tahu dasar negara, falsafah bangsa dan negara Indonesia. Ini menjadi dasar setiap hukum, undang-undang, peraturan yang dibuat harus bersumber kepada Pancasila. Pertanyaannya, apakah semua perundang-undangan sekarang ini bersumber kepada Pancasila? Dengan tegas saya katakan, banyak yang tidak. Sejak apa? Sejak masuknya infiltrasi asing lewat amandemen Undang-Undang Dasar 45, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Disitulah awal mula penggerogotan yang terjadi terhadap nilai-nilai ketuhanan yang menjadi jati diri daripada bangsa Indonesia. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sudah jauh dari cita-cita dan tujuan proklamasi tahun 1945 yang tercantum di dalam Undang-Undang Pembukaan pasal ayat 2 dan pembukaan ayat 2 dan 4. Kenapa terjadi penyimpangan yang begitu jauh? Akibat arus global. Dan itu apakah terjadi dengan sendirinya? Tidak. Ada yang mendesain. Sejak tahun 1945 didesain oleh United Nations. Jadi ketika kita masih menjadi anggota United Nations, jangan harap Pancasila jalan. Saya tegas katakan, saya ambil risiko dengan perkataan saya, karena saya tidak mau bangsa ini hancur. Saya siap untuk berdebat, berbicara dengan siapapun yang ada di bangsa ini demi kembalinya cita-cita luhur bangsa Indonesia. Siapapun, saya siap. Sebagai anak bangsa, saya tidak mau bangsa ini hancur. Karena saat ini saya sudah melihat kehancuran sudah di depan mata. Mohon maaf kalau ada yang tidak senang dengan kata-kata saya, tapi saya harus sampaikan ini dengan sungguh-sungguh. Terutama 2 tahun terakhir ini, kita sedang dijauhkan dari iman percaya kepada Tuhan. Kita lebih disuruh, dipaksa percaya kepada opini yang dibangun lewat narasi-narasi akademis. Nanti saya buka. Jadi Pancasila, hukum dan hukum-hukum itu sekarang tidak lagi berketuhanan. Tidak lagi ada keadilan. Bagaimana mau beradab? Bagaimana bersatu? Omong kosong semua itu persatuan dan kesatuan. Bicara wawasan kebangsaan tanpa ada persatuan dan kesatuan, omong kosong. Dan tanpa beradab, omong kosong. Tanpa berketuhanan, omong kosong. Kita bilang ketuhanan yang Maha Esa, tetapi kita membeda-bedakan. Itulah polarisasi yang terjadi. Saya merasa benar sendiri dengan keyakinan saya merasa benar, yang situ merasa benar. Itu keliru, itu adalah deception. Penyesatan yang dilakukan, ada yang mendesain. Saya kembali dulu. Era globalisasi, era digitalisasi sebenarnya adalah proses dari globalisasi. Globalisasi apa? Kita mau disatukan dalam satu sistem digital dengan adanya gadget di tangan kita. Gadget ini adalah cara atau alat mereka untuk mengintai kita, membelenggu kita, menerkam kita. Karena kita hanya berpikir ini adalah teknologi, kemajuan teknologi, tapi kita tidak sadar ada udang di balik batu. Awalnya saja kita senang, kita dibikin nyaman dengan adanya easy, kemudahan, speed up, kecepatan, comfort, kenyamanan, dan luxury. Itu aja yang kita dirayu pertama. Semua yang memarketingkan atau mendagang atau mempromosikan selalu bikin kita enak-enak. Tapi kehancuran bangsa dihancurkan lewat barang satu itu. Perselingkuhan di mana-mana lewat barang itu, mempercepat dan mempermudah. Jangankan selingkuh tubuh, selingkuh di pikiran sudah ada. Dan itu akan mempermudah. Tapi dia sudah menaruh semua data kita di big data. Itulah cellular phone. Kenapa dibilang cellular? Karena sebenarnya dia mengcopy paste bagaimana Tuhan mencatat semua dosa kita.
That's why they call it cellular phone. Itu sel kita. Nanti saya terangkan. Baik, era digitalisasi adalah transformasi era analog. Analog itu manual, menuju kepada dengan proses digitalisasi. Ya. Jadi digitisasi, dengan angka, terus kemudian tapi dia menggunakan binar algoritma dengan binar tunggal 01 gitu. 01, jadi 0101, jadi angkanya cuma seperti itu aja. Untuk apa? Untuk membaca karakter, untuk membentuk karakter. Makanya karakter orang sejak adanya gadget terbentuk sesuai dengan polanya mereka. Ini artificial intelligence, bukan kecerdasan buatan seperti yang dipromosikan di Google, bukan. Yang cerdas dia, kita yang goblok. Kita beli pakai uang kita, tapi kita dihancurkan. Kita menyerahkan diri kita untuk dikontrol kemana-mana. Dia tahu apa, dosa kita ada semua di situ. Saya buka, dan di sini manipulasi luar biasa. Kita nggak pernah tahu berapa jumlah pulsa yang dipotong sama mereka. Pencurian luar biasa di sini. Kita beli pulsa, kita nggak tahu berapa yang kita pakai. Bagaimana cara mereka mengkonversikan menjadi angka, karena di ruang digital susah dibuktikan dengan mata. Luar biasa. Dan ini kekayaan yang luar biasa. Jadi kalau ada yang mengatakan perusahaannya rugi, itu bohong. Justru kita yang disedot tiap hari. Bayangkan, kali banyak kali sering. Saya pernah jadi penyidik mengungkap bagaimana operator itu menyedot pulsa kita dengan seenak-enaknya. Hanya sayang di SP3 karena ada permainan. Padahal dulu dibuat di DPR ada pansus. Saya penyidiknya. Saya bertarung untuk itu. Saya disuruh luruskan. Ternyata yang nyuruh saya lurusin main mata di belakang. Saya alami semua. Makanya saya di situ banyak tahu. Memang sulit untuk membuktikannya. 3 bulan saya kotak-atik baru bisa, dan itu pakai ahli. Bahasanya kayak bahasa setan. Jadi ketik-ketik itu kayak ketikan-ketikan yang setan. Sulit mengkonversi kilobyte menjadi angka. Oh, ini kalau bisa dibongkar ini skandal luar biasa. Kita hanya jadi apa ya? Konsumen, objek pemerasan tanpa kita sadari. Baik, untuk memahami Pancasila, mari kita pahami dulu. Sering kita susah memahami Pancasila. Kenapa? Kita tidak mengenali diri kita. Kenali dulu diri kita, siapa diri kita. Kalau kita mau mengenal diri kita, ada 3 pertanyaan yang harus kita tahu. Siapa? Dari mana kita berasal? Yang kedua, sedang berada di mana kita sekarang? Dan yang ketiga, mau kemana kita nantinya? 3 pertanyaan itu bisa dijawab, maka kita akan terdorong untuk menjadi manusia-manusia Pancasilais. Yang pertama, kehidupan kita berasal dari Tuhan. Pertama, Tuhan meniupkan rohnya ke dalam sel kita, ke janin orang tua kita. Dari satu sel dia membelah, mitosis namanya, kemudian jadi tangan, jadi apa, dan rambut, kaki, banyak semua. Itu pertama kali penciptaan. Jiwanya sudah ada. Ketika rohnya ada, baru jiwanya muncul. Jadi jiwa nanti ketika kita mati, dia hilang. Nah, jiwa itulah yang diisi sejak kita lahir dari rahim ibu kita. Dari mana kita bisa tahu? Dari pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan yang memang dari dunia, atau pengetahuan yang hidayah dari Tuhan. Kalau kita pakai pengetahuan dunia, kebanyakan kita disesatkan. Karena apa? Karena sistemnya ini memang sengaja hanya menguji hal-hal yang material. Makanya kita jadi materialistis. Kalau tidak terlihat, kita boleh bohong. Ya, itu berkaitan dengan jiwa kita. Makanya ngeles, supaya nggak kelihatan orang, bohong. Coba koruptor, supaya nggak ada buktinya, kita ngeles. Itu rahasianya. Dia simpan itu, Pak, udang di balik batunya. Sehingga kalau kita ini, bagi orang-orang yang punya ketajaman spiritual, dia bisa tahu misalnya, bapak itu mau bohong. Tapi kalau kita ngomong, hukum mengatakan lu fitnah gue, gitu. Nanti kalau udah kejadian, baru ya, bener kan gue bilang. Atau nggak percaya gue begitu. Makanya kenapa orang selalu kecewa
Kecewa karena apa? Selalu terlambat mengantisipasi apa yang terjadi. Itu adalah teknik mereka di dalam membuat sistem. Kita selalu terlambat. Dia lari ke sini, kita kejar sini, setelah kejadian dia akan lari lagi ke depan, terus begini. Seperti apa yang terjadi sekarang, yang orang pikir sekarang pada kaget ya. Tahun 2019 saya sudah sampaikan bahwa kita akan dibikin sebagai barang, kita jadi robot. Terbukti, kenapa seperti barang? Kenapa? Ada barcode-nya. Tanpa kita sadari. Makanya kan QR code, peduli lindungi. Ya. Tujuannya ke sana. Tapi kan takut-takutin dulu. Karena memang itu polanya. Ini adalah operasi intelijen dengan menggunakan isu kesehatan. Kenapa? Bapak-bapak tertipu, maaf. Ya. Sesuatu yang tidak kelihatan kita lawan dengan fisik. Sesuatu yang spirit kita lawan dengan fisik, kita dibikin goblok sebenarnya. Maaf, kita sedang berperang dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Mindset kita sedang dipermainkan, hancur kita. Paling gampang, kenapa? Kesehatan berhubungan dengan tubuh. Makanya dia mainkan isu itu. Kenapa WHO mainkan isu itu? Karena dia adalah underbawnya United Nations. Gitu Pak. Tanpa sadar kita dari giring untuk percaya dengan berhala. Segala sesuatu ciptaan manusia, kita percaya menggantikan otoritas Tuhan, maka itu berhala. Maaf, saya harus sampaikan ini. Saya tanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Dan kita bisa diskusi. Larinya ke sana. Di mana-mana semua negara sekarang sama. Pakai masker, lockdown, pakai masker, something wrong. Ini ada, there is an order, ada perintah berarti yang tersentralisasi. Ada komando, ini garis komando. Masa kita yang katanya sudah sekolah, sudah punya pangkat tinggi, profesor segala macam, nggak bisa melihat udang di balik batunya. Mari kita diskusi, selamatkan bangsa ini. Kalau memang serius, makanya kenapa saya mau hadir ke sini, karena tujuannya menyelamatkan bangsa. Berikutnya, ya, enggak usah ya. Berikutnya tadi pengetahuan. Jadi tubuh kita itu hidup dari sel-sel, sel otak, darah, daging, tulang. Jadi tubuh terdiri dari itu. Itu yang selama ini kita urusin kan. Tapi kan perlu nutrisi. Persoalannya nutrisinya apa? Nutrisi alami atau nutrisi buatan. Kita sekarang selama ini sudah digiring dengan nutrisi buatan. Itu menghancurkan jadi we are what we eat. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi karakter kita. Contoh, orang minum minuman keras, tidak lama dia marah. Kenapa? Karena levernya rusak. Ya. Kita makan yang berlebihan kolesterol, apa yang rusak? Levernya rusak. Akhirnya apa? Kalau levernya sudah tidak bisa memfilter racun-racun, maka dia punya ginjal. Itu juga. Nah, kalau ginjalnya udah lemah, maka dia penakut. Orang penakut ginjalnya lemah, dan ginjal lemah berpengaruh terhadap kejantanan lelaki maupun kandungan wanita. Ya, itu berkaitan semua. Apakah pernah ada yang buka seperti ini? Nggak ada. Orang sedih jantung, orang sedih ini paru-parunya rusak, paru-parunya jadi lemah. Jadi kalau kita sedih, paru-paru kita lemah, gitu. Bukan karena apa-apa, bukan. Cuman konsep akademis, konsep yang selama ini itu menyesatkan kita. Lalu orang cuma percaya dengan Mbah Google, dan Mbah Google itu mendrive pikiran kita supaya kita apa? Supaya kita ngikut apa kata dia. Dan di luar Google semua dibilang hoax, padahal itu kebenaran. Ada yang memainkan arus informasi itu, saya tahu. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka dapat duit. Gitu. Nggak ada lain, mereka dapat duit. Ya, jadi nutrisi apa juga memperoleh. Jadi tubuh kita, kenapa orang takutnya? Tapi kita ditakut-takutin. Wah, nanti begini. Enggak, kekuatan kita melebihi masalah apapun yang ada di dunia ini. Karena ada kekuatan Allah di dalam diri kita. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Kematian tidak perlu harus ditakutkan. Kematian tubuh. Begitu spirit kita keluar dari badan kita, kita gabung kembali. Kita ngeblend dengan spiritnya Allah.
spiritnya Tuhan, kita akan nge-plan. Ya, itu mempengaruhi perilaku. Makanya apa? Jangan lagi makan obat-obat dari dari kimia buatan itu. Selama ini kita ditipu bahwa segala sesuatu yang keluar dari yang punya lambang ular itu adalah obat, itu racun. Itu mempengaruhi karakter hidup kita. Dan cepat kita sakit. Itu yang mereka sebut sekarang dengan istilah apa? Penyakit turunan. Kita korban genetik. There is no tidak ada korban genetik. We are not victim of gene. We are victim of perception. Toxic, trauma. Itu yang menghancurkan kita. Ya, itu yang membuat kita susah mau dekat sama Tuhan. Pancasila itu dekat sama Tuhan, itu sebenarnya. Tetapi bagaimana kita mau dekat sama Tuhan? Badan kita udah lemas, semangat kita hilang, kepekaan kita, sinyal kita. Jadi kimia-kimia itu menghancurkan sinyal-sinyal yang harus bisa menangkap pesan-pesan Tuhan kepada kita, untuk memampukan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Itu gara-gara itu semua kita dimandulkan. Nah itu jadi, dan itu akan berpengaruh kepada perilaku, kebiasaan, dan karakter. Kemudian jiwa kita juga diserang lewat pikiran. Apa yang kita pikirkan, tubuh kita akan merespon. Ketika kita stres, akan keluar asam lambung. Sebenarnya orang bilang asam lambung sebenarnya apa? Itu racun. Jadi racun itu sifatnya asam. Gitu. Racun itu sifatnya asam. Jadi janganlah makan yang banyak asam-asam yang membuat itu kayak banyak gorengan apa. pH kita harus dijaga 1,4 baru fit. Jadi nggak ada itu namanya penyakit. Yang ada tubuh kita lagi penuh dengan asam. Tetapi kalau tidak dibilangin penyakit, maka obat menjadi antidotnya tidak akan laku. It's kind of business. Permainan persepsi ini jadi begitu. Tapi kenapa banyak ahli yang ngomong? Ya karena mereka disuruh ngomong pakai duit untuk mengarahkan supaya kita digiring mengikuti dia. Karena apa? Kita tidak mau menggali. Kita budak secara mindset. Kenapa kita menjadi budak dari mindset? Karena dari sekolah kita diseragamkan. Konsep seragam itu dipakai. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir kenapa sekolah kita 6 tahun SD? Siapa yang membentuk itu selama 6 tahun? Kenapa angka 6 harus menjadi angka intimidasi? Harus kita lewati, kalau enggak, kita nggak naik kelas. Dia suka sekali dengan angka 6. SMP, SMA, atau secondary school 6 tahun. Pernah nggak berpikir berarti ada yang mendesain, ada yang merancangnya, supaya kita seragam mikirnya semua, seragam merasa pintar, padahal sebenarnya we don't know nothing. Kita nggak tahu apa-apa. Kita hanya mau pintar baca, ngapalin kata profesor ini, kata profesor A, B, C. Nah kata lu apa? Terus kita mau dapat sarjana harus pakai footnote. Nggak pakai footnote, kagak dikasih sarjana. Udah itu dapat terima ijazah, lamar kerjaan, jadi mudah. Padahal yang gaji malah orang yang nggak sekolah. Boleh kita buktikan? Banyak orang, justru orang-orang yang tidak sekolah itu, dia lebih cerdas. Kenapa? Dia tidak terdoktrin. Pertanyaannya, apa kita perlu sekolah? Boleh, perlu. Apakah kita perlu pendidikan? Pendidikan perlu. Apakah harus lewat bangku sekolah? Tidak. Orang tua hanya mengeluarkan uang untuk anaknya. Setelah itu anaknya lulus, hanya mau cari melamar pekerjaan untuk dapat uang. Dia tidak pernah mencari Tuhan di dalam hidup. Yang dikejarannya angka, digit ini sekarang ini. Kita mau dikirim lari masuk ke digital. Digit itu angka. Ya, kita senang dikasih angka banyak. Selama sekolah kita dikejar angka, betul? Kita diajar di sekolah tidak pernah kita untuk bekerja sama. Disuruh kompetisi. Kenapa? Karena teori Thomas Hobbes yang dikembangkan. Homo homini lupus. Itu bahwa manusia lain adalah serigala bagi saya, sehingga saya harus menguasai dia. Bagaimana saya menguasai dia? Maka saya harus punya uang. Gitu loh. Makanya mereka kembangkan teori segitiga piramida, bahwa kalau kamu menuju puncak, kamu harus melewati seleksi alam. Seleksi alamnya apa? Sikut-sikutan. Itu yang terjadi. Bagaimana Pancasila mau jalan kalau kok proses itu kita diterima? Ya, kita buka-bukaan biar paham
Saya tidak mau mendiskreditkan apa-apa, tapi saya juga korban. Saya korban, makanya saya kasih tahu. Makanya dulu saya selalu, kalau saya disuruh paparan mengenai pelajaran yang diterima di sekolah, perasaan saya nggak nyaman. Kenapa? Saya hanya paparan untuk dapat nilai, tapi saya nggak nyaman, nggak nyambung di saya punya batin. Ya. Saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah diajar bagaimana saya mengenal Tuhan, gimana teori-teori itu mendefinisikan bagaimana Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Sehingga kita cuma bilang saya beragama, tapi saya nggak bertuhan. Buktinya apa? Dua tahun belakangan ini, manusia, kita banyak yang kehilangan imannya. Imannya cuma hebat ngomong, Allahu Akbar. Pada saat apa? Lagi aman. Begitu kayak gini, hilang semua, tengkurap semua. Di mana imannya? Mari kita jangan cuma beragama, tapi naikkan dimensi kita ke dimensi ketuhanan. Sehingga tidak ada lagi perbedaan, bahwa kita adalah ciptaan yang sama. Kenapa kita harus membeda-bedakan? Oleh atribut, pakaian, dandanan dan sebagainya, wajar sekali ya tidak. Saya tidak berharap saya lahir di mana. Ya. Kalau kita naikkan dimensi kita, maka hati kita akan dituntun oleh Tuhan. Jadi kalau kita naikkan dimensi ketuhanan, maka kita akan ditarik naik ke atas. Jadi kita tidak akan lagi melihat perbedaan. Saya terangkan. Jadi kalau tubuhnya kuat, tubuhnya sehat, di dalam mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Persoalannya belakangan ini jiwa kita dihancurkan. Lewat apa? Lewat opini, nonton TV, strategi, suruh masuk rumah itu strategi. Jangan dipikir nggak tahu. Kadang-kadang mereka membuat strategi dan pikir kita bodoh sekali. Diajak diskusi nggak mau. Kita ngomong malah dimusuhin. Karena mereka pikir kita takut. Kita takut kehilangan kenyamanan. Ketika kita dekat sama Tuhan, tidak ada satupun yang dapat membuat kita takut. Ketika Bapak bilang amin, maka pintu surga terbuka, malaikat Tuhan turun. Jadi amin jangan main-main hanya sekedar bilang amin. Itu roh Bapak yang berbicara, spirit Bapak yang berbicara. Saya praktisi, saya bukan teoritis. Makanya nggak banyak tulisan-tulisan. Tapi saya bisa terangkan, karena memang tidak ada di buku. Ya, jadi semua apa yang coba lihat, kenapa tubuh kita selama ini dikejar-kejar? Suruh ini, suruh itu apa? Dia mau menghancurkan perilaku, kebiasaan, dan karakter. Apa yang terjadi sekarang? Terjadi kebiasaan yang baru. Dan caranya hanya 21 hari. Karena kebiasaan kita berubah. Asal continue. Terus berubah. Lewat mindset. Ya. Naik lift, suruh begini. Sintingnya Pak. Tujuannya cuma tidak lain dan tidak bukan memutuskan silaturahmi di antara manusia dan memutuskan silaturahmi dengan Tuhan. Kalau mereka mau jujur, ya, sayang saya tidak pernah diajak diskusi atau ini hal seperti itu. Termasuk dengan menteri kesehatan lah apalah. Mari kita diskusi. Ya. Mungkin orang bilang saya ngelawan, enggak saya nggak ngelawan, kasihan. Ayo, ya kalau kita diam, kita tahu kebenaran, nggak ada gunanya. Ya, kita orang fitrah, tapi kita tidak membaktikan ilmu kita, nggak ada gunanya. Tuhan akan ambil dan Tuhan marah. Tuhan kasih kamu nggak bagikan, tidak diamalkan, Tuhan marah. Saya rasa di keimanan apa saja sama. Kita tahu kebenaran. Kita harus tahu kebenaran karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Nah, di situ ada gambar frekuensi ya. Jadi tubuh kita ini bisa mengeluarkan ini ada frekuensinya. Ya. Jadi Bapak Ibu sadar nggak? Bapak Ibu hidup itu nggak pakai kabel. Tahu nggak kenapa bisa hidup? Pernah nggak ada yang terangkan di sekolah kenapa kita hidup nggak pakai kabel bisa jalan kemana-mana? Siapa yang ngecas? Saya ingin tambah dikit dulu ya. Kenapa enggak? Tanya nggak? Siapa yang ngecas gua? Kok nggak lobet-lobet? Yang bikin lobet malah kita. Yang ngecas itu adalah rohnya Allah. Setiap hari. Dan itu menjadi listrik di dalam tubuh kita. Makanya kita bisa main mata, kita punya mulut bisa begini-begini, lidah kita bisa begini, bisa merasakan, hidung kita bisa. Itu karena listrik. Power plant-nya dari mana? Frekuensi dari surga.
Sadari dulu itu, baru kita bisa tahu. Selama ini kepekaan itu, internet kita dirusak dengan kimia beracun. Ini ada internet, ini semua nih mereka belajar dari teknologi yang tercanggih yang ada di dalam diri kita, itu dari Tuhan. Dari mana mereka belajar listrik? Dari tubuh kita yang berinteraksi dengan alam. Kita kan nggak pernah dikasih tahu kan, Solar, Thomas Alva Edison, enggak, bukan. Di dalam lingkungan ini ada energi. Ya, saya ngomong begini, Bapak menangkap, Bapak semangat, itu virus. Gitu Pak. Bapak ketakutan, itu virus. Jadi virus, fisiknya ada nggak? Nggak ada. Tegas saya bilang nggak ada. Virus itu singkatan, vibration of us. Adakah yang bahasa Inggris di sini? Vibration of us. You know vibration? Vibration itu apa? Sesuatu yang memancar, tertransformasi dari tubuh kita, dari diri kita. Gitu. Kalau Bapak ketakutan, istri anak Bapak ketakutan, itulah virus. Ya, saya buka nih. Ya, jangan mau dibodoh-bodohin dengan segala macam apa gelar-gelar beli juga, bayar juga. Sorry, ya. Mohon maaf saya dari Indang sini tanggung gitu. Karena saya lihat ada senior saya Pak Kiki, saya semangat ini. Saya semangat. Karena beliau saya harapkan nanti dengan gagah berani, ya, karena beliau sudah purna dan ada di apa namanya itu veteran itu apa. Nah, Bapak bisa menyampaikan. Saya nanti dampingin Bapak supaya kalau ini Bapak nggak kalah ngomong. Karena kalau kesempatan terakhir Pak, sebelum Bapak dipanggil Tuhan, Bapak cuci dosa. Loh, serius. Yang Tuhan nilai dari hidup kita apa Pak? Pada saat Bapak mencapai garis finish. Bukan dulu Bapak baik, garis finish Bapak gagal, bukan. Yang Tuhan lihat di situ, garis finish. Makanya tetaplah jalan dalam kebenaran walaupun sedih, walaupun dunia mengecilkannya. Jangan takut. Yang membuat kita hidup bukan makan yang Bapak makan, tetapi roh atau spirit yang Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin. Berikutnya, saya memang kalau agak lama ini, karena saya harus buka. Kalau nggak ngerti nanti, ya. BPIP juga kalau nggak ngerti percuma, hanya ngabisin anggaran. Ya. Saya nggak usah dibayar, saya kasih semua. Ya. Nah ini, ya, tolong diperhatikan baik-baik. Tuhan, di mana kaitannya dengan Pancasila? Itu Pak, satu, sila ketuhanan yang Maha Esa. Jati diri bangsa kita ya, adalah Nuswantara. Ya. Jadi manusia kan ada roh, jiwa dan tubuh. Di mana kaitannya sama Tuhan? Di rohnya Pak. Di rohnya. Itu langsung ini kan apa? Spiritual, tidak terlihat tapi nyata. Ya. Jangan dibilang mana fisiknya. Memang dunia suka pakai bahasa objektif. Kalau nggak ada objeknya tidak dipercaya. Sekarang juga nggak ada objeknya tapi dipercaya, kan boleh juga. Tergantung narasi. Sesuatu yang kelihatan dilawan pakai yang kelihatan, pakai barang fisik. Kan berarti yang kalah kita punya mindset. Saya enggak. I'm not fear. Ini hanya masalah ketakutan. Nanti saya buka kenapa. Orang yang ada dalam frekuensi ketakutan siap-siap untuk jadi orang sakit. Ini saya buka dari teori dari Dr. Hawkins. Jadi seperti itu. Tapi orang yang selalu ada ke Tuhan, dia punya power yang luar biasa. Ya, satu orang bisa membuat perubahan. Jadi jati diri bangsa kita adalah Nuswantara. Nu makhluk sulaman diri anta menuju. Itu kurang salah. Jangan ngetiknya. Menuju kepada Ra Sang Pencipta. Kalau di arti ini dari bahasa Sanskerta kuno, jarang tidak pernah disampaikan oleh orang. Orang taunya Nuswantara. Nuswantara itu apa? Geografinya, the land, fisiknya. Kalau Nuswantara itu spiritnya. Jadi orang-orang Indonesia, spiritnya itu Nuswantara, orang yang selalu fitrah. Nah pertanyaannya, fitrah kita dirusak. Dengan apa? Dengan arus globalisasi. Dan itu yang terjadi dengan alasan lah, efektivitas, efisien lah, meningkatkan lah. Semuanya hanyalah di awal. Setelah itu kita dicengkram.
Efisiensi dan efektivitas apa? Kaitannya hanya dengan apa? Biaya. Biaya, itu kan apa? Uang. Uang ada apanya? Angka. Kita senang dengan banyak angka, tapi kita stres kalau angka kita sedikit. Dan kita ketakutan ketika dikasih statistik kematian. Angka. Padahal kita suka memanipulasi angka itu. Bayar pajak manipulasi. Laporan juga manipulasi. Tapi begitu kita dimanipulasi, kita bisa kena. Serem. Jadi our faith, kita punya iman hanya berdasarkan numerik, hanya berdasarkan angka. Sedih nggak? Gimana mau percaya? Gimana punya power? Gimana mau bisa dekat sama Tuhan? Nggak percaya kuasa Tuhan. Kita bilang Allahu Akbar, Tuhanku dahsyat, tetapi saya tidak percaya kedahsyatan Dia melebihi apapun juga. Kalau sudah Pancasila itu, dia tahu bahwa Tuhanku dahsyat. Allahu Akbar. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Ibadah-ibadah saja. Oh, ada Tuhan kok malah kita mikirin yang itu. Itulah namanya konsep akademis. Untuk apa? Mendesain, mempengaruhi kita untuk menjadi hilang iman kita, akidah kita. Apakah ini masalah kesehatan? No, ini masalah menghancurkan hubungan dengan Tuhan. Saya Kristen, saya gereja, menjadi susah gereja, nggak boleh gereja. Saya mikir, lah, ini udah ada yang salah ini. Saya nggak melawan siapapun juga, tapi saya hanya menyampaikan kebenaran. Apakah kalau saya menyampaikan kebenaran, orang harus memusuhi saya? Tapi saya siap dengan segala risiko. Karena apa? Upah kita besar di surga. Nggak usah ada yang takutkan. Orang yang penakut selalu keroyokan. Lihat Musa, dia bisa belah laut merah, bukan dia yang belah laut. Apa pakai kekuatan dia? Kalau pakai akal nggak sanggup. Lihat Nuh, ketika itu orang mencidirkan bibirnya, mencerca selama 120 tahun. Bagaimana? Nggak masuk akal. Dia bangun bahtera di atas bukit. Kalau di pinggir sungai masih mending, atau di pinggir kolam lah. Ini di atas bukit. Dan akhirnya ketika kejadian, semua orang menyesal. Dan banyak orang-orang akan mencemooh orang-orang seperti kita. Tapi nggak apa-apa, karena ini adalah masa fitnah Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, Antichrist. Jadi itu tadi Tuhan yang Maha Esa segala macam. Nah, berikutnya. Nah ini, supaya bisa memudahkan untuk memahami. Kalau Pancasila itu punya nilai, ada 5 nilai kunci atau 5 nilai spiritualnya. Yang pertama ikhlas. Untuk menjadi Nusantara itu harus ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Tuhannya Esa, ciptaannya beragam. Karena Tuhannya Esa, maka yang beragam ini tidak boleh saling tidak memuliakan. Karena yang orang lain itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Makanya kalau kita ikhlas, kita akan tidak pernah merasa, kita akan selalu terima. Nggak ada berantem. Apa hak kita untuk berantem? Apa hak kita untuk mempersoalkan perbedaan dengan orang lain? Ya. Tapi doktrin yang dibangun menyesatkan kita sehingga supaya apa? Kita selalu terpolarisasi. Kita diadu domba dengan indoktrinasi yang sesat. Makanya kita nggak pernah menjadi negara yang tenang. Teroris lah, radikalisme lah, nggak ada sesungguhnya kalau memang kita mau jujur. Ya, sekali lagi, kalau kita mau jujur. Tapi kita mulai membuat pemahaman secara kelompok. Kita memperlakukan secara ini. Ya jelas dong, kalau misalnya saya sudah mulai nggak suka sama Bapak, saya mulai menciptakan suatu kondisi, nanti Bapak akan mulai, inilah namanya virus. Sebenarnya itu virus. Ketika saya datang ke rumah Bapak mulai nggak suka, Bapak diam. Saya ngerasain, nggak usah ngomong. Saya bilang, mendingan buru-buru kabur. Kita ini, batin kita ini, itu connect, Pak. Ini bilang connecting people. Makanya dunia cyber itu pakai konsep batin kita. Cuman, dia tidak mau cerita bahwa seolah-olah hanya karena telepon, nyambungkan. Sebenarnya batin kita satu dengan yang lain, kita ini nyambung semua. Cuman kita udah nggak punya kemampuan sensitivitas atau ketajaman signal tadi. Kita udah nggak paham. Padahal tubuh kita ini telepon loh.
Ya. Sedikit lagi, gue sayang gue. Ya, kalau nggak akan dapat. Nah, jadi kalau kita Pancasila mengarahkan kita kepada manusia fitrah, ya, ikhlas. Dua, menerima dan menghargai. Ini sila kedua, menerima dan menghargai. Dia punya apa? Nilai spiritual. Menerima apa? Bagaimana kita bisa adil? Bisa beradab kalau kita nggak adil. Contoh, ini orang kaya, saya orang miskin. Dia orang cantik, saya orang jelek. Ya, dia kelompok, misalnya kelompok mayoritas, saya minoritas. Udah nggak adil. Lalu mau beradab? Ya nggak mungkin. Jadi kalau sila pertama saja nggak jalan, jangan harap keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Omong kosong. Ya. Persatuan Indonesia hanya bisa kita raih kalau apa? Kita syukuri, kita terima yang tidak baik, kita syukuri juga yang tidak baik, yang baik. Jangan cuma mau yang baik kita terima, kita syukuri. Terimalah kedua-duanya sebagai hadiah terindah dari Tuhan. Baru kita bersyukur. Setelah kita berlimpah syukur, baru kita masuk ke sila 4, tulus. Hikmat kebijaksanaan. Kalau kita tulus, kita tidak akan pernah memikirkan diri kita sendiri. Merakit diri kita buat orang lain. Itu tulus. Pertanyaannya, apakah sistem mengajarkan kita untuk tulus? Tidak. Terakhir, kelima. Keempat, Gus. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apa? Bahagia bersama. Jadi kalau ibu happy, saya nggak perlu iri. Saya turut berbahagia terhadap keinginan ibu. Jadi nggak ada iri gitu. Nah, terakhir, menjadi manusia Nusantara itu harus balik lagi ke sila pertama. Nusantara itu apa? Makhluk pandai penyuat. Jadi kalau di Muslim karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikhlas menerima, ikhlas melepas. Jadi kita tidak akan pernah rakus dengan dunia. Itu baru Nusantara. Nah, kalau era digital dia dia berlawanan semua. Bahkan dia menggiring kita untuk tidak mengenal Tuhan karena dia punya program money, power, control population. Money, orang jadi gila uang dengan segala macam digital. Padahal uangnya nggak ada, hanya angka aja yang dikasih. Dan underlyingnya nggak ada, jaminannya emas apa nggak ada. Jadi hati-hati main Bitcoin. Power lewat sistem pemerintahan, dia menggunakan IT. Makanya kenapa semua sekarang disuruh pakai IT supaya bisa dikontrol. Kemana aja nih Pak Kiki, kemana aja ini, matikan. Nah, kontrol populasi kita seperti internet, seperti mematikan televisi, mematikan AC, atau saya menggerakkan ini dari jauh. Ya, misalnya saya sudah, ibu tidak bermanfaat atau ibu punya hati bisa dibaca. Oh, jiwanya mau melawan. Delete, matiin. Serius. Jangan dianggap kita. Ya. Jadi orang bilang, oh ini halu, cocokologi. Itu bahasa dari mereka-mereka yang sengaja menyembunyikan kebohongan-kebohongan itu. Berikutnya. Ya, nanti cepat. Terus. Ya. Nah, ruang cyber atau digitalisasi teknologi informasi. Nah, siapa yang sekarang lagi megang teknologi dan informasi dan komunikasi? Dia menggunakan internet. Jadi nanti ada mobil listrik kita diarahkan nanti kan sebentar lagi mobil listrik nih. Dengan alih-alih katanya apa namanya? Minyak udah nggak ada. Minyak selalu ada sepanjang Tuhan masih menyertai kita. Minyak seperti mata air. Ya. Minyak bukan dari fosil, minyak suka-sukanya Tuhan. Makanya adalah suka-sukanya Tuhan. Itu nggak ada manusia gini. Kenapa? Dia mau kontrol. Gitu. Nah, kalau kita panjang saya buka siapa Rockefeller, siapa yang punya BNI itu Rockefeller sama Rothschild. Ya. Yang membuat panjang. Nanti panjang. Terus kemudian, nah itu ilusi pikiran. Lewat cyber ini kita dikasih ilusi. Pikir, oh saya dekat, jadi jauh. Apa namanya? Halo. Karakter berubah semua. Ya. Membuat kita menggenggam dunia. Padahal apa? Alat ini menggenggam kita. Ya. Strateginya apa? Untuk merekayasa ketakutan. Nanti nggak keren. Nanti orang bilang apa? Nanti nggak in. Sekarang model celana sobek-sobek, rambut begini, baju begini.
Nanti jadi ketakutan kayak jual apa namanya asuransi, ketakutan ya, seperti sekarang ketakutan karena ketakutan nggak pernah dimarahin, lu harus takut. Oh didatengin kayak pakai apa tuh gini bayar 250 kalau nggak itu apa namanya, kita takut sama ada angka lagi kan 250 itu kan. Nah seperti itu. Ini sebenarnya strategi ini strateginya Bapak yang Bapak mainkan juga dulu, Pak. Bagaimana cara memecah kekuatan? Pecah, masuk rumah. Begitu kita sendiri, Pak, datengin, di-read, Pak. Ini strategi, Pak. Strategi militer. Kenapa kita jadi on? Kenapa? Kata on, karena signal kita udah rusak. Ya, jadi itu Pak, impact-nya apa? Mindset manipulation. Mindset kita apa? Termanipulasi. Disesatkan. Ya Mbak. Terus change behavior. Kita ini makhluk yang bebas. Ingat ya, hidung kita ini diciptakan Tuhan, ada bulu hidungnya, ada maksudnya. Jangan menista, membuat dalam konteks menghargai ke apapun juga. Itu sama dengan apa? Tidak percaya dengan kemahakuasaan Tuhan. Maaf saya katakan. Jadi menggantikan kemahakuasaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, tidak percaya bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Yang menghidupkan Mbak, yang menghidupkan Bapak, bukan alat itu tetapi Dia, Almighty God. Bukan. Jangan bilang beragama, KTP-nya beragama, tapi tidak percaya dengan kedaulatan Tuhan. Nafas kita lewat hidung. Allah meniupkan nafasnya lewat lubang hidung kita. Jadi tandanya apa? Ini adalah the symbol of slavery. Kita belum mati, kita sumbat kita punya hidung. Hanya orang mati yang disumbat hidungnya. Paham? Change behavior, perubahan perilaku, diulang-ulang jadi berubah. Sekarang kalau nggak seragam, nggak enak. Itulah konsep kenapa dari dulu kita diajak pakai seragam. Kalau tidak pakai seragam, tidak sama dengan saya, maka kau bukan teman saya, bukan kelompok saya. Itu manipulasi mindset. Makanya nanti ada seragamnya pakai. Nah kalau nggak pakai gitu, nggak dilayani, nggak ini. Itu konsepnya. Jadi kita udah terbiasa, nggak enak. Kita lebih takut sama manusia daripada Tuhan. Tuhan bilang kamu jangan begini, nggak boleh begitu, kita langgar. Tetapi begitu peraturan manusia ikut. Siapa yang berdaulat di dalam kehidupan kita? Apa yang kita takutkan? Takut mati? Jangan bilang saya bertuhan kalau takut mati. Justru kematian adalah langkah awal di mana kita harus berjumpa muka dengan Tuhan. Dan ketakutan, kita sebagai manusia hidup harus mencerminkan kemuliaan Allah yang tidak kelihatan. Kitalah agen-agennya Allah. Dari mana tuh orang bisa lihat? Dari wajah. Makanya kita adalah cerminnya kemahakuasaan Tuhan. Dan dilihat dari mata. Orang takut dari mata kelihatan. Orang ngantuk dari mata. Ya, makanya mata kita dikasih lihat sedikit supaya kelihatan takut apa tidak. Dan nggak punya hak untuk speak. Dulu, ya, sebelum 9/11, Amerika jualan apa? Konstitusi, demokrasi, human right. Sekarang sejak 9/11 disobek semua itu kertas, tidak ada lagi demokrasi, nggak ada. Itu mainannya setelah 9/11. Karena 9/11 juga mainannya mereka ada kaitannya dengan yang terjadi sekarang. Karena mereka menunjukkan New World Order seperti yang tertulis di dalam uang dolar, $1. Ya, jadi tujuannya, goalnya adalah kita meninggalkan Tuhan, hilangnya jati diri, dan itu bertentangan dengan Pancasila. Terus cepat, agak cepat. Yes. Nah ini teknologi, ya, di foto aja. Saya pikir nggak perlu lagi nanti kita jadi budak. Kita kehilangan cipta, rasa dan kasar. Kita nggak punya perasaan lagi. Kenapa? Karena kita udah jadi robot. Ngikut aja, kita nggak bisa. Gue mau begini, cipta, nggak bisa. Saya mau berimajinasi begini, udah nggak bisa lagi. Sudah ada syarat-syarat yang ditentukan yang tidak lagi bisa membuat kita berinovasi. Terus rasa, kita nggak boleh lagi punya rasa. Udah terima aja, enak nggak enak, jalani. Karena sudah menjadi regulasi. Karsa, enggak. Karsa itu apa? Motivasi, keinginan.
nggak boleh lagi kita. Artinya apa? Kita hidup, tapi kita sudah mati. Karena total kontrol hilang jati diri bangsa. Kita mau digiring menjadi orang-orang ateis yang menjauh dari Tuhan atau menolak keberadaan Tuhan. Dan itulah konsepnya mereka. Tapi kita digiring supaya tidak terasa menjadi kapitalis, liberalisme. Yang ngejarnya apa? Uang. Coba lihat, cek, mana ada negara di dunia yang tidak mengatakan kita memajukan sektor ekonomi, bukan kita memajukan sektor spiritual. Semuanya ekonomi. Akhirnya kita jadi materialistis, jadi hedonis. Jadi digitalisasi membawa kita kepada hedonis. Lanjut, sedikit lagi. Nah, di foto saja Pak, nanti bisa ditanyakan. Saya lanjut. Nah, intinya sama. Nah itu. Jadi keutuhan NKRI akan tidak utuh lagi kalau Pancasila tidak bisa kita terapkan, karena ini harus dilatih. Nggak bisa hanya bilang teori Pancasila, oh begini-begini, nggak bisa, harus dilatih. Karena untuk menjadi manusia Pancasilais atau Nuswantara, maka kita harus melatih diri untuk ikhlas. Benar, bisa nggak kita ikhlas? Nah persoalannya kita udah korban jadi sistem. Kita disuruh kompetisi, sementara Pancasila tidak begitu. Tuhan tidak pernah menyuruh kita kompetisi. Suruh apa? Suruh sosial. Kita homo homini socius. Kita harus bergandengan tangan. Tidak ada yang lebih, tidak yang kurang. Kita adalah ciptaan yang unik, tetapi dunia menyeragamkan kita. Kita punya kelebihan dan kekurangan, saling melengkapi, saling menutupi. Berikutnya, terus silakan difoto. Bagi pemirsa juga kalau mau difoto silakan. Karena waktu ini saya terpaksa nyolong apa? Nah ini, bagaimana untuk menjadi orang manusia Nusantara? Kalau kita masih punya ego, jangan bilang kita Pancasilais. Karena ego itu apa? Dia kalah sama nafsu, money, power, dan kontrol. Orang yang ego selalu ada di situ. Susah naik untuk jadi ikhlas. Ketika kita cinta sama apakah kita nggak boleh punya uang? Boleh. Ini yang biru, yang putih. Yang biru ini maksud saya ada sisi hitam dan putih di dunia ini. Manusia Nusantara itu selalu jalan di tengah. Dia harus ikhlas. Ikhlas apa? Apakah nggak boleh orang kaya? Boleh. Tetapi harus tahu bahwa kekayaanmu bukan segala-galanya. Dan siap untuk hilang. Boleh, tapi siap untuk hilang. Jangan sampai kekayaanmu dipakai untuk menista orang, mengontrol orang, menjalimi orang. Jangan sampai gara-gara kau cinta uang membuat kau tidak pernah mau turun dari jabatanmu. Makanya seorang pemimpin harus punya harus punya kedalaman spiritual baru dia jadi pemimpin. Kalau tidak, dia akan turun, dia akan pakai akalnya. Kalau dia pakai akal, dia akan akal-akalin bagaimana supaya tidak ini. Di mana saja, mau jadi bupati kayak, mau jadi raja kayak, mau jadi apa, mereka yang jadi raja dulu. Kenapa bijaksana? Karena dia menjadi pendeta dulu, menjadi ulama dulu. Tetapi doktrin yang ada, kalau sudah ulama nggak boleh, kalau udah pendeta nggak boleh, itu doktrin yang menyesatkan. Hidup kita di dunia ini berpolitik, suami istri berpolitik, orang jatuh cinta juga berpolitik, cuma bahasanya lain. Semuanya berpolitik kok. Nabi juga berpolitik, paham nggak? Dan sebagainya. Terima kasih. Nah, kalau ego itu slave itu budak. Vibrant itu apa? Kita bisa memancarkan sehingga orang merasa nyaman kepada kita. Tapi radiant itu apa? Dia konstan, dia selalu seperti misalnya. Jadi manusia yang memuliakan Tuhan, dia sudah ketemu dengan Tuhan, dia merasakan hadirat Tuhan, terus dia tidak membesarkan, dianya hilang. Dia tidak ada. Jadi Tuhan yang selalu ditonjolkan, dianya hilang. Nah kalau orang sudah begitu, tidak ada satu pun yang bisa kita takutkan. Besarkan Tuhan, kita di belakang, bahkan hilang sama sekali, baru dia yang akan mempermuliakan kita. Satu lagi, nanti kalau ada prosesi pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.